Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Acara pokok yang dinanti-nantikan, tausiah yang insyaallah kita akan disampaikan oleh Al-Alim A'lam Ma'adillallah Kiai Haji Ustaz Fikri Haikal MZ dari Jakarta. Untuk itu tempat dan waktu dan segala kehormatan dipersilakan kepadanya. Shallu ala Muhammad wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang mulia para ulama, para ajaran, para kiai, para asatidz dan asatidza, yang saya hormati para tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa, panitia Tabligh Akbar, adik-adik saya tercinta, para pemuda Gempus, DKM Masjid Jami Al-Akbar, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Dalam peristiwa di alam ini terjadinya karena dua hal. Pertama disebut kauniyah, yang kedua disebut ilahiyah. Iya bu? Iya bu? Apaan? Sok tahu. Pertama kauniyah. Apa kauniyah itu? Sebab akibat, kausalite. Contoh, ini bisa diterima dengan akal pikiran manusia, bisa masuk otak, disebut kauniyah. Siapa rajin belajar, dia akan pintar. Itu kauniyah tuh. Rajin belajar sebab akibat pintar, bisa dicerna pakai otak kita. Contoh lain, nih kalau ada anak kecil baru dak letik, naon baru dak letik teh. Kalau ada anak kecil, otak kita ngomong, nih ada anak kecil nih, pasti ada ibu, ada bapak. Kerjasama yang baik antara ibu dan bapak, lahir barudak. Betul apa enggak?
Kauniyah, sebab akibat bisa dicerna pakai akal pikiran manusia. Itu yang pertama, kauniyah. Yang kedua, ilahiyah. Apa ilahiyah itu? Kemauan Allah. Ini nggak bisa dicerna pakai otak manusia. Akal kita harus tahu diri. Nggak semua yang ada di alam semesta ini bisa dicerna pakai otak manusia. Karena itu otak kita kudu tahu contoh. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak bisa dicerna dengan akal pikiran kita sebagai makhluknya. Kalau Allah sudah mau, bukankah segalanya serba mudah? Iza arada say'an ayyaqula lahu. Contoh nih, Bu, api itu sifatnya panas, betul apa tidak? Menurut Allah api itu netral. Netral bagaimana? Terserah maunya Allah. Kalau Allah mau api panas ya panas, kalau Allah mau api dingin ya dingin. Panas dan dinginnya api bukan untuk Allah, tapi untuk makhluk. Jelas? Jelas? Waktu Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api yang membunuh, Allah memerintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api, sekujur badan sedikit pun tidak terbakar oleh api. Kenapa? Api nurut maunya Allah. Nggak bisa dicerna pakai otak kita. Jangan-jangan Nabi Ibrahim nggak kebakar gara-gara ngamalin ayat yang tadi kali. Cobain. Ntar pulang ngaji dari Masjid Jami Al-Akbar sampai rumah langsung ke dapur, nyalain kompor, baca ayat ini 3 kali. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nangkring di atas kompor, insya Allah gosong. Nggak bisa dicerna pakai otak kita. Kenapa api tidak membakar Nabi Ibrahim? Oh, api itu nurut maunya Allah. Kalau Allah sudah memerintah, segalanya pasti akan tunduk. Nggak bisa dicerna pakai otak kita. Jelas? Jelas? Contoh lain nih. Sepanjang sejarah kita tahu Siti Maryam adalah perawan suci, betul apa enggak? Dan sepanjang sejarah kita tahu Siti Maryam belum pernah punya suami. Tapi Allah mau walaupun Siti Maryam nggak punya suami, hamil melahirkan Nabi Isa alaihi salam, betul apa enggak? Allah yang mau Siti Maryam hamil gak punya suami, melahirkan Nabi Isa. Di otak kudu tahu diri. Walaupun gak punya suami, tapi Allah yang mau Siti Maryam hamil. Kita sayangkan di Cianjur ternyata banyak juga AWW nggak mau kalah sama Siti Maryam. Ayah di dia, ayah. Isra Mi'raj ini maunya Allah. Nabi dijalankan, Allah yang menjalankan. Perjalanannya begitu jauh, menembus 3 alam. Alam nasut, alam malakut, alam lahut. Waktunya begitu singkat, sepertiga malam. Ayo kita lihat. Alam nasut, alamnya manusia. Mana itu? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Alam nasut. Alam malakut, langit pertama sampai langit ke-7, alamnya malaikat. Sidratil Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alam lahut,
Perjalanan yang begitu jauh, menembus 3 alam, dilakukan dalam waktu yang singkat. Kok bisa? Allah yang mau, otak kudu tahu diri. Apa hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj? Ini saja yang pengen saya sampaikan. Mudah-mudahan pidato saya malam ini di Puncak Manis selesai dalam waktu 5 menit. Pidato di sini sampai jam berapa ini? Sampai subuh. Sampai subuh. Ibu kuat? Kuat? Saya nggak kuat. Pertama, hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita bahwa perjalanan baginda Nabi dimulai dari masjid ke masjid. Ini menandakan bahwa kita umat Islam Puncak Manis, di kampung Puncak Manis ya. Kita umat Islam Puncak Manis, hidupnya tidak boleh jauh-jauh dari nilai-nilai yang diajarkan Masjid Jami Al-Akbar. Umat Islam dengan masjid persis kayak ikan sama air, nggak boleh jauh, nggak boleh berpisah. Kalau jauh dan berpisah sama-sama rugi. Persis kayak ikan, nggak boleh hidupnya berpisah dari air. Saya tanya, kira-kira ada nggak ikan yang nggak doyan hidup di air? Ada apa enggak? Ada, namanya ikan mau mampus. Kalau ada orang Puncak Manis ngaku agamanya Islam, tapi hidupnya jauh dari nilai-nilai yang diajarkan masjid, itu sama juga ikan dikit lagi modar. Fungsi masjid di tengah-tengah kita masyarakat Puncak Manis, pertama, tempat kita meningkatkan kualitas iman sambil memperbanyak amal ibadah. Orang yang mengaku imannya bertambah, orang yang mengaku hidupnya beriman, maka konsekuensinya memperbanyak nilai-nilai ibadah. Dan salah satu ibadah yang utama adalah mendirikan sholat. Tadi kiai kita sudah mengatakan tuh, minta tolong nih sound system echo-nya dimatikan saja ini. Cek 1 2. Echo-nya dimatikan saja kan. Cek 1 2. Nah, volumenya gedein sedikit. Cek 1 2. Nah, atur nuwun. Sampai mana saya tadi ngomong? Salah satu ibadah utama adalah sholat. Bukankah Isra dan Mi'raj adalah perintah turunnya sholat 5 waktu? Betul apa enggak? Dan inilah ibadah yang utama. Ibadah-ibadah yang lain Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril. Tapi khusus sholat, Allah sendiri yang memerintahkan baginda kita Nabi besar Muhammad. Semua kita ini nanti di akhirat pasti bakalan ditanya tentang sholat kita masing-masing. Semua yang hadir malam ini nanti di akhirat akan ditanya tentang sholatnya masing-masing. Kamu siapa? Saya Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Benar? Benar Pak. Baik. Kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi Muhammad itu rukaan sujada, mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Cianjur pernah sholat? Pernah Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak Pak, setahun cuma 2 kali. Sebab sering dikatakan orang sholat itu macam-macam. Ada yang sholatnya harian, ada yang sholatnya mingguan, ada yang sholatnya tahunan. Yang harian ada 2, ada yang rapet, ada yang bolong-bolong. Kalau yang bolong-bolong, zuhur kena, asar terbang, maghrib ketangkep, isaknya melayang.
Yang bolong-bolong masih mending daripada yang seminggu sekali. Jumat doang diincar itu. Bapak Ibu saudara-saudara, tadi guru kita penceramah pertama sudah mengingatkan, sehari semalam nih kita diberikan waktu 24 jam. Betul apa tidak? Ayo kita hitung dan kita renung. Saudara, dalam waktu 24 jam yang Allah berikan kepada kita, cuma 5 kali kita disuruh lapor kepada Allah. Lewat apa? Sholat 5 waktu. Ayo kita hitung-hitung. Saudara, sholat itu yang bagus, taruhlah sekali sholat waktunya 10 menit. Sholat di Masjid Jami Al-Akbar 10 menit, cakep bener. Yang sedang-sedang taruhlah sholatnya 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit. Ini cepet, perangkonya gambar geledek soalnya. Ambil yang tengah-tengah saja, jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lama. Sebab Nabi mengingatkan, iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu diangkat jadi imam, ringankan sholatmu. Kenapa? Makmum di belakang kamu kekuatannya tidak sama buat dirimu. Jadi makmum kita itu kekuatannya nggak sama. Ada orang sholat berjamaah ikut jadi makmum, kalau sholatnya terlalu lama berdiri, kakinya gemeteran. Ada nggak yang begitu tuh? Ada lagi orang yang ikut sholat berjamaah, janjian selesai sholat berjamaah mau nerima uang komisi. Ada apa enggak yang kayak begitu? Ada lagi anak muda ikut sholat berjamaah, selesai sholat berjamaah janjian sama pacarnya di jembatan. Karena terlalu lama imamnya, turun hujan besar, pacarnya di jembatan kanyut ke bawah banjir. Iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu diangkat jadi imam, ringankan sholatmu. Makmum di belakangmu kekuatannya tidak sama bagi dirimu. Ambil yang tengah-tengah saja, sekali sholat 5 menit. Ayo kita hitung, 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Betul? Sisanya 23 jam 35 menit silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini saja masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Betul apa enggak? Bapak Ibu saudara-saudara, tujuan utama dari sholat adalah mencegah perilaku yang keji dan munkar. Kita lihat, rupa-rupanya perilaku keji itu perilaku binatang. Quran sudah menjelaskan dengan tegas, ulaika kal an'am, manusia yang berbuat perilaku keji sesungguhnya sama seperti hewan, bal hum adol, bahkan lebih rendah daripada binatang. Oh, manusia kalau perilakunya keji, rupa-rupanya sama seperti hewan, bahkan lebih rendah daripada binatang. Pantas saja kalau Imam Ghazali mengatakan dalam diri kita manusia ada sifat bahimia. Apa sifat bahimia? Perilaku binatang buas. Nih, tiap-tiap diri kita nih ada perilaku, sifat perilaku binatang buas. Pantas dalam sebuah riwayat diterangkan nanti di akhirat ada orang yang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka macan. Kenapa? Perilakunya waktu hidup di Cianjur perilaku macan. Na'udzubillah min. Apa perilaku macan? Mau menang sendiri, nggak mau dengerin omongan orang, egois, nggak mau ngalah. Perilaku macan.